Selamat pagi sobat muda semua. Hari ini kita akan membahas mengenai memahami penataan produk atau display. Kita awali dari pengertian penataan produk. Menurut Ngadiman, display adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis dan kegunaan barang, kerapian, dan keindahan agar terkesan menarik dan mengarahkan konsumen untuk melihat, mendorong, dan memutuskan untuk membeli. Sementara Bukhari Alma, pengertian display ialah keinginan membeli sesuatu yang tidak didorong oleh seseorang, tetapi didorong oleh penglihatan atau perasaan lainnya. Kemudian menurut Widyaningsih dan Samsul, display adalah suatu cara pemajangan produk dan penataan produk yang diterapkan oleh perusahaan dengan tujuan menarik minat pelanggan agar melihat dan membeli produk yang ditawarkan. Sementara William J. Schultz, display adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli melalui daya tarik penglihatan langsung. Terus apa tujuan penataan produk itu? Yang pertama adalah attention and interest. Artinya, display produk harus menarik perhatian. Jadi, jika produk ditata sedemikian rupa, sehingga pengunjung yang melihat langsung tertarik untuk mendekat. Ya. Kemudian desire dan action. Artinya, display diharapkan dapat memancing keingintahuan, mendorong orang untuk masuk ke dalam toko, dan akhirnya membangkitkan hasrat untuk memiliki produk tersebut. Ada desire atau hasrat untuk mengetahui lebih dalam dan hasrat untuk memiliki. Lalu action, keputusan untuk membeli. Kemudian Philip Kotler memperkenalkan konsep penataan produk yang sering disingkat dengan AIDA, yaitu attention atau perhatian, kemudian minat atau interest, kemudian keinginan atau desire, kemudian ada tindakan atau action. Terus karakteristik penataan produk menurut Philip Kotler. Yang pertama adalah khas dan dramatis, yang kedua menarik dan tepat, yang ketiga sederhana, yang keempat memiliki tema dominan, yang kelima rapi dan bersih. Terus syarat penataan produk itu apa? Yang pertama adalah bersih dan rapi, yang kedua mudah dijangkau, yang ketiga lokasinya tepat, yang keempat aman, yang kelima menarik, yang keenam self-service. Terus macam-macam display. Nah, di sini display yang pertama ada window display, kemudian ada interior display, yang ketiga exterior display, yang keempat solari display. Nah, interior display sendiri dibagi lagi menjadi merchandise display, store sign and decoration, dealer display. Nah, merchandise display dibagi lagi menjadi open interior display, close interior display, dan architectural display. Nah, kita bahas satu per satu. Kita bahas yang pertama adalah window display. Apa itu window display? Adalah pemajangan barang dagangan di etalase atau jendela kegiatan usaha. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menarik minat konsumen sekaligus menjaga keamanan barang dagangan. Nah, window display di sini hanya memperhatikan barang dagangan yang ditawarkan saja. Jadi konsumen tidak dapat menyentuh ataupun melihat-lihat, memilihnya. Jadi hanya memperhatikan. Nah, di samping itu ada contohnya ya, gambar window display. Nah, fungsinya apa window display? Yang pertama adalah untuk menarik perhatian orang atau konsumen. Yang kedua, memancing perhatian terhadap barang-barang yang dijual di toko. Yang ketiga, menimbulkan impuls buying atau dorongan seketika untuk membeli. Yang keempat, menimbulkan daya tarik terhadap keseluruhan suasana toko. Nah, yang kelima, menyatakan kualitas barang yang baik dari ciri khas toko tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, interior display. Apa itu interior display? Adalah pemajangan barang dagang, gambar, kartu,
harga, dan simbol-simbol di dalam toko. Nah, di situ nanti kita kelompokkan lagi menjadi merchandise display, store scene and decoration, dan dealer display. Nah, kita bahas satu persatu. Open interior display, yaitu pemajangan produk di dalam toko secara terbuka sehingga calon pembeli dapat mengamati, memegang, dan memilih barang tersebut tanpa bantuan pramuniaga. Nah, contohnya barang-barang yang diletakkan di rak dan gondola, seperti gambar di sampingnya ya, contohnya. Kebaikan dari open interior display itu apa? Yang pertama adalah barang dagangan dapat dijual dengan cepat. Pemilik toko dengan mudah mengadakan perubahan susunan pajangan bila mana suatu waktu diperlukan. Kemudian alat-alat yang dipakai untuk memamerkan barang sederhana yang dipamerkan itu biasanya seperti barang-barang yang lama lakunya, barang-barang yang ingin cepat habis terjual, barang-barang yang ingin dibeli atas dorongan kata hati. Oke, kemudian kita bahas close interior display. Adalah penataan barang dagangan di dalam kegiatan usaha di mana barang diletakkan dalam tempat tertentu sehingga konsumen hanya dapat mengamati saja. Bila konsumen ingin mengetahui lebih lanjut, maka ia akan minta tolong pada wiraniaga atau pramuniaga untuk mengambilkannya. Contohnya di situ ya, ada tas yang di etalase, kemudian kue gitu ya. Tuh. Kemudian tujuan close interior display itu apa? Nah, yang pertama, untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak. Contohnya ada jam tangan, kacamata. Kemudian yang kedua, untuk menghindari dari resiko kehilangan. Contohnya itu perhiasan. Untuk menjaga kebersihan produk, contohnya kue dan makanan. Nah, kemudian yang berikutnya, architectural display. Adalah pemajangan barang yang menunjukkan gambaran mengenai penggunaan barang yang diperdagangkan atau cara penggunaan barang-barang tersebut. Nah, misalnya itu contoh kasur diletakkan di kamar tidur, kitchen set di dapur. Jadi disetting sedemikian rupa sehingga fungsi dan letaknya itu sesuai tempat aslinya. Itu contohnya ada di gambar ya. Oke, kemudian ada store sign and decoration. Merupakan simbol tanda, poster, lambang, gambar, dan semboyan yang diletakkan di atas meja atau digantung dalam ruangan toko. Store sign itu digunakan untuk memberi arah kepada calon pembeli ke arah barang dagangan yang dicari dan memberikan informasi mengenai kegunaan barang tersebut. Kalau decoration itu pada umumnya digunakan dalam acara khusus, misalkan pada Hari Raya Idul Fitri, Natal, menyambut Tahun Baru, yang terbaru misalkan adalah Idul Adha dan sebagainya. Ya, itu seperti contoh di gambar. Kemudian dealer display. Nah, apa itu dealer display? Merupakan simbol petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan barang yang dibuat oleh produsen. Nah, simbol-simbol tersebut itu seakan-akan memberi peringatan kepada pramuniaga agar tidak memberikan informasi yang tidak sesuai atau tidak benar. Jadi sudah ada petunjuk khususnya ya. Oke. Kemudian exterior display ya. Adalah pemajangan barang dagangan di tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang biasa digunakan. Nah, pemajangan sistem ini itu banyak digunakan untuk promosi barang, pengenalan produk baru, penjualan istimewa, misalkan seperti cuci gudang, diskon, dan sejenisnya. Tetapi untuk acara-acara yang tetap, sistem ini kurang optimal karena ada faktor keamanan, cuaca, pengiriman barang, dan sebagainya. Nah, contohnya itu ada di luar ya. Di luar misalkan tuh ada sepeda motor itu di luar, ada kemudian ada tanaman, mungkin ada basar dan sebagainya. Pokoknya di luar toko ya. Oke, fungsinya apa exterior display itu? Yang pertama, memperkenalkan produk dengan cepat dan ekonomis. Yang kedua, membantu mengkoordinasi advertising dan merchandising. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, misalkan seperti pada waktu hari raya, ulang tahun, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, mendistribusikan barang ke konsumen dengan cepat. Oke, solari display. Apa itu solari display? Yaitu pemajangan produk melalui media lain dengan tujuan menarik perhatian calon konsumen terhadap produk yang dipajang. Nah, contohnya memajang pakaian model terbaru menggunakan boneka model ya atau manekin ya, itu contohnya.
Oke, itu tadi yang kita bahas. Terima kasih, semoga bermanfaat.